Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia adalah sebuah negara dengan keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Setiap agama mengajarkan akan kasih sayang dan kedamaian. Maka, mengapa harus ada permusuhan dengan dalih agama? Mari kita junjung toleransi dalam beragama dengan saling menghargai dan menghormati antar sesama melalui konsep moderasi beragama demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada episode yang lalu telah kita ketahui bersama bahwa Islam mengajarkan wasatiyah. Islam adalah agama yang moderat dan mengajarkan umatnya agar selalu bersikap moderat dalam segala hal, tidak hanya dalam menjalankan agama Islam, tapi juga dalam hal makan minum saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Dalam ayat lain Allah menegaskan la taghlu fi dinikum. Jangan melampaui batas atau berlebihan dalam agamamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahannya. Yang paling moderat itulah yang terbaik di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sekali lagi kita pertegas bahwa moderasi beragama adalah sikap menghindari radikalisme dan di waktu yang bersama menghindari liberalisme. Tidak terlalu berlebihan dalam menjalankan satu ketaatan radikal, tapi juga tidak berlebihan menampik, melunturkan dan meninggalkan satu ketaatan. Itulah yang disebut tafrid atau liberal. Dan sekali lagi kita tegaskan bahwa moderasi beragama adalah murni tuntunan agama Islam, yang mana agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang rahmat bagi semesta alam. Kok bisa agama yang rahmat bagi semesta alam? Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali semata-mata agar engkau menebarkan kasih sayang bagi semesta alam. Kita lihat di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau menyebutkan tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan mereka yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghayz wal'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka yang bertakwa, kata Allah, adalah orang-orang yang senantiasa bersedekah di saat senang maupun di saat susah, dan juga mereka al-kadhimin al-ghaidh yang selalu menahan emosinya, wal'afina 'anil nas dan selalu memaafkan orang lain. Di dalam hadis Rasulullah SAW berulang kali mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Artinya apa? Menahan emosi sangat dituntun dalam agama Islam. Marah sangat dilarang oleh agama Islam. Rasulullah sampai berkali-kali mengulang jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kalau saja marah dilarang oleh agama Islam, maka lebih-lebih mencaci, memaki, apalagi sampai memukul dan membunuh. Hewan yang kita sembelih untuk kita makan pun dituntun di dalam Islam agar dilaksanakan dengan sepenuh etika dan kasih sayang. Diajarkan adab-adab menyembelih hewan. Misalnya antara lain, tidak ditunjukkan pisaunya kepada hewan yang hendak disembelih. Kemudian penyembelihannya tidak dilakukan dengan disaksikan oleh hewan yang lain.
kemudian tidak boleh diseret-seret di tanah. Kemudian selain daripada itu juga diajarkan agar pisau yang hendak digunakan untuk menyembelih dipertajam setajam-tajamnya sehingga prosesnya tidak lama dan tidak menyiksa. Maupun adab-adab lain yang diajarkan dalam Islam, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah." Jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang sebaik-baiknya. Itu menyembelih hewan yang akan kita makan. Dan dalam banyak hadis juga kita temukan bahwa ternyata ada seorang wanita yang mungkin rajin beribadah, tapi ternyata dicampakkan ke api neraka hanya lantaran dia menyiksa seekor kucing. Ada lagi riwayat dikatakan bahwa ada seseorang yang diberikan surga karena semata-mata menyuguhkan seteguk air kepada seekor anjing. Pertanyaannya, apakah kemudian manusia lebih hina daripada binatang? Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad karramna bani Adam." Kasih sayang bagi semesta alam bukan hanya kepada umat manusia, bukan hanya kepada umat Islam, tetapi juga kepada semesta alam beserta isinya. Ketika kita memulaikan apapun, dalam Islam diajarkan agar kita memulainya dengan menyebut sifat Allah yang maha kasih sayang, yakni membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ketika kita bertemu dengan sesama, Islam mengajarkan ucapkanlah salam, yang mana dalam ucapan salam itu isinya adalah kita mendoakan kasih sayang, keberkahan serta keselamatan antar sesama. Semua itu menunjukkan sebagai penekanan dan penegasan sekaligus mengingatkan kepada mereka yang lupa akan hadirnya agama Islam semata-mata untuk menebarkan rahmat atau kasih sayang bagi semesta alam. Sampai-sampai ada satu tradisi yang sangat unik. Tradisi ini telah diwariskan oleh para ulama kita sejak abad kedua Hijriah, di mana tradisi tersebut para ulama menyampaikan hadis pertama. Ketika menyampaikan hadis pertama kepada para santrinya, maka hadis pertama tersebut adalah hadis tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di mana hadis itu berbunyi, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama." Orang-orang yang mengasih sayangi, merekalah yang akan dikasih sayangi oleh yang maha kasih sayang. Karena itu kasih sayangilah yang ada di bumi, niscaya kamu akan dikasih sayangi oleh yang ada di langit. Hadis ini disebut dengan hadis musalsal bil awwaliyah atau hadithur rahmah. Mengapa hadis ini yang pertama kali disampaikan oleh para ulama kepada santri mereka masing-masing, dan tradisi ini sudah sedari abad kedua Hijriah? Tujuannya adalah agar yang pertama kali ditanamkan dalam hati para penimba ilmu-ilmu keislaman adalah kesadaran, keinsafan sedalam-dalamnya bahwa Islam sekali lagi hadir sebagai rahmatan lil alamin. Dan masih banyak lagi ayat-ayat, hadis-hadis, pesan-pesan suci, pengalaman-pengalaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan lain-lain. Semua itu mengingatkan kepada kita, menyadarkan kita semua bahwa Islam sekali lagi adalah Islam yang benar-benar menebarkan rahmat bagi semesta alam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Lauhul Mahfuz beserta kalamnya, diriwayatkan bahwa yang pertama kali diukir oleh kalamnya Allah di Lauhul Mahfuznya Allah adalah la inni anallahu la ilaha illa ana sabaqat rahmati ghadabi, yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalam untuk mengukir pada Lauhul Mahfuz, tulislah, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, rahmatku melampaui dan mendahului murkaku. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang. Karena itu, penting ini kita sampaikan. Karena banyak sekali kita saksikan di sekitar kita. Atas nama agama Islam, mereka melakukan hal-hal yang jauh daripada kasih sayang.
Dalam satu hadis Nabi katakan, "Laisa syadidu bis-sur'ah." Bukanlah orang yang kuat, yang hebat itu adalah yang mampu mengKO-kan lawannya, mengKO-kan musuhnya dalam sekejap mata. Tetapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan amarah serta emosinya. Jika itu akhlak Rasulullah SAW, jika itu ajaran beliau yang kemudian diteruskan dan ditradisikan oleh para ulama dari masa ke masa, maka janganlah lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Pada diri Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang baik bagimu, yakni umat beliau. Oleh karena itu, jika Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin dan beliau adalah suri tauladan bagi kita, maka kita umat beliau haruslah pula menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Nah, muncullah tanda tanya besar yang harus kita pecahkan bersama. Di zaman Rasulullah SAW, jika kita buka kisah-kisah dan sejarah-sejarah, kitab-kitab sirah nabawiyah, ternyata banyak terjadi peperangan. Dan peperangan-peperangan itu, pasukan-pasukan Islamnya langsung dipimpin oleh beliau. Artinya, beliau memimpin pasukan Islam untuk berperang melawan orang-orang kafir, membunuh, memerangi, dan menyerang mereka. Pertanyaannya, apakah itu rahmatan lil alamin? Apakah itu kasih sayang bagi semesta alam yang bukan hanya manusia, bukan hanya umat Islam, tapi semesta alam? Kita akan jelaskan, kita akan kupas tuntas pada episode yang akan datang. Sampai jumpa, salam moderasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.